Gilliard. I got so much more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Andrian, Al-Munazar dari kelas 11 PPLG 2, ingin mempresentasikan proyek tugas saya, yaitu sebuah website yang saya buat dengan nama Squad Barbershop. Langsung saja kita mulai penjelasannya. Jadi, dimulai dari latar belakang. Squad Barbershop hadir dari keresahan sederhana. Kenapa gaya potong rambut pria cenderung monoton dan seragam? Kami ingin menciptakan sesuatu yang lebih dari sekedar potongan biasa. Web ini didirikan oleh saya sendiri sebagai kreator rambut yang berpikiran bebas dan penuh ide liar. Squad Barbershop berkembang sebagai barbershop yang berani tampil beda dan merayakan keunikan tiap kepala. Lanjut, tujuannya kami ingin menjangkau lebih banyak orang yang bosan dengan potongan standar dan mencari sesuatu yang beda, nyeleneh, bahkan eksperimental. Melalui website ini, pelanggan bisa melihat langsung gaya nyentrik seperti Terserah, Godzilla, Night, dan entahlah. Kami ingin setiap orang yang penasaran atau tertarik mencoba gaya unik kami bisa terhubung dengan mudah. Lanjut. Fitur utama dari web saya ada 3. Yang pertama, gaya rambut unik. Gaya khas sekuat seperti Godzilla, Night, Terserah, dan entahlah. Setiap gaya punya nama dan karakteristiknya sendiri. Potongan rambut bukan hanya soal bentuk, tapi juga ekspresi. Wajah. 2. Pilih tanggal dan jam sesuai jadwal. Booking online yang simple, pilih hari dan waktu kunjungan yang tersedia. Nggak perlu antri, tinggal datang sesuai waktu. 3. Booking mode terserah. Buat yang suka kejutan, cukup pilih barber dan waktu, dan biarkan barber sekuat menentukan gaya terbaik kamu. Cocok buat yang suka tampil beda dan percaya proses. Lanjut. Di sini ada teknologi pengembangan website saya. Website Squad Barbershop dibangun menggunakan teknologi terbaru untuk memberikan pengalaman pengguna yang cepat, responsif, dan mudah diakses. Teknologi yang digunakan ialah PHP, HTML, CSS, dan JavaScript. Keunggulan website saya terdiri dari 4, yaitu yang pertama, fokus pada gaya rambut unik yang nggak ditemukan di barbershop lain. Kedua, sistem booking yang mudah. Pilih gaya dan jadwal hanya dalam beberapa langkah. 3. Mode terserah. Pelanggan bisa menyerahkan sepenuhnya gaya rambut mereka ke barber squad. 4. Tampilan visual yang keren dengan desain bold atau berani, cocok untuk anak muda yang suka tampil beda. Kesimpulannya, Squad Barbershop hadir sebagai solusi unik bagi siapapun yang ingin tampil beda dengan potongan rambut yang anti-mainstream. Melalui website ini, pelanggan dapat dengan mudah melihat pilihan gaya, membaca testimoni, dan melakukan booking tanpa harus antri. Fitur mode terserah jadi daya tarik tersendiri, memperkuat identitas kreatif dan santai dari Squad. Dan sekarang langsung saja saya akan tunjukkan tampilan dan cara kerja dari website Squad Barbershop secara langsung. Baik, jadi ini adalah tampilan dari web Squad Barbershop saya. Di sini terlihat ada tulisan Squad Barbershop yang dimana itu adalah judul dari website ini. Baik, sekarang kita akan langsung ke menu-menunya. Di sini ada daftar layanan. Di website saya mempunyai 4 layanan, yaitu yang pertama adalah model pertama adalah terserah, kedua Godzilla, ketiga Night, dan 4 saya namakan entahlah. Karena gaya rambutnya unik-unik ya, jadi saya nggak bisa namainnya yang keren. Terus di sini ada pertanyaan yang sering diajukan atau FAQ. Di sini bisa terlihat ada pertanyaannya dan jawaban-jawaban yang saya jawab dari pertanyaan tersebut. Dan ini ada testimoni pelanggan
yang dimana ada 3 pelanggan yang udah pernah nyoba di website saya, yaitu ada Ipan, Raffi, dan Fajar. Di sini ada testimoninya. Contohnya di sini adalah Ipan, pelayannya sangat menggugah selera. See you next time, Andriana. Nah, gitu contohnya. Terus di sini untuk booking, lalu di sini ada tentang kami. Di Squad Barbershop, kami percaya bahwa setiap rambut punya karakter dan setiap pelanggan pantas mendapatkan pelayanan terbaik dan lain sebagainya ya. Dan untuk pengguna, di sini untuk pengguna yang mau booking itu harus klik yang ini ya. Udah ya. Contoh misal kita klik di sini nanti muncul tampilan silahkan login terlebih dahulu untuk melakukan booking. Yang berarti pengguna ini belum login, jadi nggak bisa booking. Caranya yaitu kita booking terlebih dahulu. Salah. Maksudnya kita login terlebih dahulu, maaf. Loginnya ada di sini ya, kanan atas. Kita klik. Untuk login, kita harus daftar akun terlebih dahulu. Kita klik di sini. Sebagai contoh, di sini adalah siapa ya? Di sini adalah Wahyu. Namanya Wahyu. Lalu wahyu123@gmail.com. Untuk passwordnya 123 aja ya, biar gampang. Terus untuk nomor telepon, kita ambil contoh, terserah lah siapa. Daftar. Terus untuk baik, jadi registernya udah berhasil, lalu kita login ya. Jadi emailnya pakainya yang Wahyu123. Nah, udah kesimpan ya tadi ya. Lalu passwordnya 123. Kita klik login. Oke, login berhasil. Selamat datang di Squad Barbershop. Itu artinya login berhasil ya udah. Terus kita kembali ke tombol booking. Nah, ini udah bisa ya. Booking layanan. Terus contoh kita pilih layanan yaitu model terserah. Untuk tanggalnya 20. Oh ya, untuk waktu pemesanan ini ada batasnya ya. Jadi hanya antara jam 4 sore sampai jam 9. Contoh di sini kita ambil jam 8 deh. Contoh kita ambil jam 8. Oke, jam 8 malam kita pesan sekarang. Nanti muncul konfirmasi pesanan. Terima kasih, berikut adalah detail pemesanan Anda. Nah, tadi kan namanya Wahyu ya. Jadi ini kita udah berhasil pesan. Ini layanannya juga benar, terserah. Tanggalnya 20, waktunya jam 8 malam. Kita kembali ke beranda. Baik, jadi tadi kan udah pesan ya, kita sebagai user. Nah, kita mau ngecek yang bagian admin ya. Untuk mengecek pesanan yang tadi sudah kita pesan. Di sini lokasinya admin. Ketik saja admin di PHP. Nah, untuk namanya admin, untuk passwordnya 123. Kita klik login. Di sini ada menu dashboard. Ada booking, hair model 4, customer service 4 juga. Di sini menunya ada 3, yaitu manajemen layanan, manajemen pemesanan, dan manajemen pengguna. Di sini juga ada tombol logout. Kita masuk ke manajemen layanan dulu. Jadi di manajemen layanan kita bisa menambahkan layanan baru. Dan di manajemen layanan kita bisa mengedit layanan yang sudah saya buat tadi, atau bisa juga menghapusnya. Jadi kita akan mencoba
pakai enggak, membuat nama layanan. Kayak contoh misal di sini model cepak lah, cepak. Cepak. Harganya kita samain 25.000 tambah layanan. Nah, di sini ada ya, cepak 25.000. Nah, di sini kita bisa edit juga. Edit. Misal kita edit jadi botak, contoh botak. Nah, berhasil ya. Ini berhasil. Tadi kita ganti namanya jadi botak. Ya contoh kita hapus, bisa atau enggak? Bisa ya ternyata. Jadi itulah manajemen layanan fungsinya. Lalu kita keluar, masuk ke menu manajemen pemesanan. Di sini manajemen pemesanan itu berarti kita bisa mengedit atau menghapus pemesanan yang sudah dipesan oleh sang pengguna atau customer. Kayak contoh tadi di sini saya sudah memesan layanan, dan di sini juga ada namanya Wahyu ya. Tadi saya pakainya nama Wahyu, di sini udah ada. Statusnya juga ada, ini pending yang artinya tertunda. Di sini kita bisa edit juga. Kayak contoh tanggalnya edit jadi 21 misal, terus ini jadi 21 jam 9 malam. Untuk layanan juga bisa diedit. Pending juga bisa, misal kita confirm, simpan perubahan. Nah, ini udah ya, confirm. Edit berhasil berarti. Lalu kita coba hapus juga, bisa ya. Yang Wahyu sudah terhapus. Kita kembali lagi untuk masuk ke menu berikutnya, yang mana menu berikutnya adalah manajemen pengguna. Di manajemen pengguna, kita bisa melihat akun-akun yang sudah login di website saya sendiri. Kayak contoh di sini ada Ipan, Rapi, Fajar, dan Wahyu, yang tadi baru saja saya masukin akunnya ke dalam web ini. Di sini kita bisa melihat dan hapus akun. Dan ini lihat itu untuk melihat detail pengguna. Yang mana ini ada namanya Wahyu, email Wahyu, nomor teleponnya juga, riwayat pemesanan. Tidak ada pemesanan ditemukan karena tadi sudah kita hapus di manajemen layanan. Kembali, terus kayak contoh di sini. Nah, ini ada. Jadi ini ada riwayat pemesanan yang dilakukan oleh Fajar di tanggal 18. Waktunya jam 9. Layanan adalah entahlah. Statusnya pending, yang mana masih tertunda. Kita kembali. Jadi itu fungsi manajemen pengguna ya. Saya kira sudah jelas di sini. Jadi ya gini deh tampilan pada kode dashboard admin saya. Terus ini logout fungsinya untuk ya keluar akun lah. Jadi itu dia penjelasan dari website Squad Barbershop milik saya. Semoga video ini bermanfaat ya, karena ada layanan yang unik-unik keempatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.